Jika telah diumumkan bahwasanya besok 1 Ramadan, maka ketahuilah begitu matahari terbenam, maka itu sudah masuk bulan mulia. Beda statusnya sebelum terbenam. Ini sudah hari-hari mulia. Kalau sudah hari-hari mulia, berarti semua amalan pahala dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Ya, saya sudah sering sampaikan hal ini. Bulan Ramadan sepakat ulama bahwasanya pahalanya lipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Buktinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kalau umrah di bulan Ramadan seperti umrah biasa, di luar bulan Ramadan. Kalau umrah di bulan Ramadan seperti haji. Umrah yang dikerjakan cuma 3-4 jam, pahalanya seperti haji yang dikerjakan berhari-hari dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah dengan keletihan yang luar biasa, dengan biaya yang lebih besar, dengan mobilisasi yang luar biasa, dengan keletihan. Mulai dari mabit di Mina, wukuf di Arafah, di bawah terik matahari, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina hari-hari tasyrik, lempar jamarat, letih jalan jauh ya. Sebagian jamaah haji Masya Allah jalan sampai entah berapa kilo, 8 kilo pergi, 8 kilo balik ya. Satu hari 16 kilo, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ternyata umrah yang dikerjakan cuma sekitar 4 jam bulan Ramadan sama dengan haji. Kenapa bisa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh di bulan Ramadan berlipat pahalanya baik secara kuantitas maupun apa? Kualitas. Apalagi kalau Lailatul Qadar, siapa yang beribadah di Lailatul Qadar? Lailatul Qadar paling tidak di Indonesia sekitar 10 jam. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang diridhai oleh Allah sekitar 10 jam, diselingi dengan tidur 1 jam 2 jam. Kalau Allah ridhai, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada dia beribadah selama 83 tahun. Oleh karenanya begitu malam Ramadan sudah masuk langsung serius. Mulai kita baca Al-Qur'an. Mulai. Ingat, Al-Qur'an di Ramadan, di luar Ramadan berbeda. Kalau Ramadan dimulai dari malam. Jadi malam 1 Ramadan. Mulai kemudian kita siap-siap tarawih. Ya, siap-siap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membedakan. Sebagian salaf dahulu kalau malam Ramadan mereka mandi biar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai minyak wangi. Mereka serius menyambut hari-hari tersebut, hari-hari yang indah di mana Allah obral pahala, Allah obral ampunan, Allah obral surga. Siapa yang serius maka mudah diampuni, mudah masuk surga, dapat pahala yang banyak. Kenapa kemudian seorang menyia-nyiakan hal tersebut? Taib. Maka tiba malam Ramadan, udah kita mulai rajin baca Quran. Ya. Kemudian kita sempatkan untuk salat tarawih berjamaah. Sebisa mungkin salat tarawih berjamaah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sempat salat tarawih berjamaah kalau tidak salah 3 malam. Tapi Rasulullah SAW tidak merutinkan tiap malam karena Rasulullah SAW takut diwajibkan. Rasulullah sayang sama umatnya. Rasulullah mengatakan, saya tahu kalian hadir di belakang saya, tapi saya tidak keluar untuk salat bersama kalian. Saya takut diwajibkan bagi kalian. Karena yang menentukan hukum bukan Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau diwajibkan berat. Salat malam diwajibkan maka berat. Maka Rasulullah SAW akhirnya seringnya salat sendiri. Kemudian beberapa malam beliau salat malam bersama para sahabat. Dan di bulan Ramadan Rasulullah SAW salat malam di awal malam. Sempat diikuti oleh para sahabat 3 malam. Pernah Rasulullah SAW salat malam dari awal malam sampai tengah malam. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai tengah malam sudah lewat. Ibarat kita kalau kita salat jam 8 sampai jam 12 atau jam 1. Jam 12 lah. Sudah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam para sahabat masih minta tambah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau tambah lagi ya Rasulullah, masih ada setengah malam. Saya baca hadis ini, saya bilang Masya Allah para sahabat. Kita kalau ada imam sholat dari jam 8 jam 12 selesai, kita bilang Alhamdulillah. Kenapa enggak dari tadi? Berat tuh 4 jam, jam 8 sampai jam berapa? 12. Para sahabat sudah sampai jam 12, gampangannya setengah malam, mereka masih minta tambah. Makanya sebenarnya kita sama sahabat tuh beda-beda tipis, cuma beda di balik doang. Jadi intinya Rasulullah SAW sunnahnya salat tarawih di awal malam. Ini diantara hikmah agar orang-orang bisa mendapatkan keberkahan salat tarawih berjamaah. Ketika Rasulullah SAW selesai salat di tengah malam, para sahabat minta tambah, kata Rasulullah SAW menjelaskan, Innahu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Seakan-akan dia salat tidak berhenti sampai azan subuh. Di lain hari Rasulullah SAW pernah salat dari awal malam sampai para sahabat takut azan subuh.
Terus Rasul enggak berhenti sampai menjelang sahur. Subhanallah. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW salat saya menjelang sahur. Tetapi sunnahnya adalah salat di awal malam. Beda kalau di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita salat di akhir malam. Itu malam yang terbaik. Tetapi kalau bulan Ramadan karena tarawih agar masyarakat mudah mendapatkan salat bersama imam, maka disunahkan dikerjakan di awal malam. Disunahkan dikerjakan di awal malam. Maka seorang berusaha untuk bertekad selama bulan Ramadan tidak ada satu malam pun kecuali dia salat malam. Kalau dia sudah terbiasa salat malam selalu di masjid. Suatu saat dia bersafar, suatu saat dia sakit tidak bisa salat malam di masjid, tetap Allah catat karena yang Allah catat adalah kebiasaan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya amalan yang biasa dikerjakan ketika sehat dan ketika sedang mukim. Maka seorang kalau dari awal start Ramadan dia salat malam, nanti ternyata dia sakit 3 hari tidak bisa ke masjid, tetap dicatat. Karena Allah Maha Baik, Allah catat kebiasaannya. Atau dia ternyata mudik tidak bisa salat, tetap dicatat kebiasaannya yang Allah tahu dari kebiasaan hamba tersebut ya. Oleh karenanya semangat kita salat malam di masjid. Alhamdulillah kalau kita di masjid-masjid paling setengah jam ya. Indonesia salat tarawih berapa jam? Setengah jam. 1 jam sudah banyak yang batuk di belakang. Bukan berjam-jam. Alhamdulillah. Setengah jam, 40 menit. Tapi sudah cari masjid yang kita nyaman. Yang kita sholat kita merasa tambahan iman. Bukan kita sholat cepat-cepatan. 7 menit, 21 rakaat, 23 rakaat. Bukan itu. Kita cari sholat yang kita nyaman. Kita keluar letih tapi ada kebahagiaan. Cari masjid seperti itu. Maka perlu bagi DKM untuk milih imam yang baik, yang bacaannya enak, yang tartil, yang bisa membuat khusyuk para jamaah, dipilih ya. Kemudian bacaannya agak dipanjangkan sehingga jamaah bisa mendengar. Waktu yang paling baik mereka habiskanlah untuk apa? Untuk salat ya. Untuk salat. Tapi melihat kemampuan jamaah. Saya rasa kalau sudah 40 menit sudah bagus sekali ya. 1 jam mungkin berat ya. Orang yang tidak biasa 1 jam itu berat, tapi kalau 30 menit minimal 40 menit oke lah. Yang tidak kuat bisa duduk, kalau yang tidak kuat silakan duduk, tidak ada masalah, boleh. Salat sunnah boleh salat sambil apa? Duduk. Meskipun mau berdiri boleh duduk. Bedanya salat sunnah dan salat fardu, kalau salat fardu berdiri adalah rukun. Siapa yang mampu berdiri, tidak berdiri salatnya tidak sah kalau salat fardu. Kalau salat sunnah dia mampu berdiri, dia duduk, pahalanya setengah. Tapi boleh duduk, boleh apa? Duduk. Rasulullah SAW salat malam terkadang apa? Duduk. Apalagi kalau dia tidak mau berdiri karena capek, karena enggak kuat. Sakit kakinya, dia ambil kursi duduk atau duduk di bawah kemudian salat. Yang penting dia habiskan waktu untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya dalam salat malam. Dan yang benar bahwasanya salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat ya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, sholli ma badalaka. Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, salatlah yang semudah bagimu. Ya, semudah bagimu untuk salat, terserah berapa rakaat, tidak ada batasan. Demikian juga dalam suatu hadis ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana tata cara salat malam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukumul subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Kalau dia khawatir subuh, maka dia witir 1 rakaat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan salat malam 2 rakaat, maka sebebas-bebasnya. Dan itu diamalkan oleh para salaf. Dahulu penduduk Mekah dan penduduk Madinah bersaing. Penduduk Madinah bersaing. Penduduk Mekah mereka salat 20 rakaat. Tetapi setelah 20 rakaat diselingi mereka tawaf. Mereka salat 4 rakaat, mereka tawaf. Dulu tidak sepadat sekarang. Setelah 4 rakaat, setelah tawaf mereka salat lagi. Setelah salat 4 rakaat mereka tawaf lagi. Kemudian mereka salat lagi, tawaf lagi sehingga salatnya mereka 20 rakaat. Penduduk Madinah karena tidak bisa tawaf, mau tawaf di mana? Akhirnya mereka salat 40 rakaat. Untuk menyaingi penduduk apa? Mekah. Mereka saling bersaing. Ini ijma ulama bahwasanya salat malam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Maka barang siapa yang salat bersama imam di masjid, setengah jam sudah selesai, entah 20 rakaat, entah 11 rakaat, 23 rakaat terserah. Kemudian dia ingin salat lagi, maka silakan. Salat lagi, tapi dia tidak boleh witir lagi. Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Daud dari Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, dia bercerita
zarani abi, ayahku menziarahiku, fa amsa indana wa aftara indana. Ayahnya sahabat. Datang kepadaku, kemudian dia pun sampai sore di tempat kami, akhirnya berbuka di tempat kami. Wa shalla bina, kemudian dia disuruh jadi imam tarawih di kampung anaknya, dia salat tarawih. Setelah itu, suman hadara ila qaumi, kemudian dia pulang ke kampung kaumnya. Ternyata mereka nyuruh dia salat lagi. Jadi imam lagi bapakku kedua kali, imam kedua. Di kampung sudah selesai sampai witir, kemudian dia imam lagi di kampungnya sendiri. Ketika tiba waktu salat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang jadi imam, dia enggak jadi imam. Kenapa enggak jadi imam? Saya sudah salat, kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Cukup tadi yang saya salatin. Jadi, kalau seorang sudah salat sampai witir agar dia mendapatkan pahala semalam suntuk, witir sama imam, kemudian dia ingin salat malam lagi, salat malam tapi tidak usah pakai witir. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah salat 2 rakaat setelah 9. Rasulullah SAW salat 9 rakaat disertai witir karena ganjil kan. Kemudian Rasulullah SAW salat lagi 2 rakaat. Namun ini jarang. Pernah Rasulullah SAW melakukan untuk menjelaskan bolehnya. Hukum asalnya witir adalah yang penutup. Tapi terkadang kita boleh tidak menjadi penutup karena ada seperti tadi. Ya. Ini salah satu pendapat yang mengatakan kita boleh salat genap setelah witir. Pendapat lain mengatakan kalau kamu salat witir sama imam, kamu berdiri lagi tambah 1 rakaat supaya witirmu bukan witir.